Gimana? Aman, Kak? Sekarang aman. Nggak tahu nanti. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dede Sohendar, di channel YouTube pribadi saya. Di Ngobat kali ini, di episode Ngobat kali ini, kita bakal kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ini. Beliau merupakan aktor web series dari B Production yang sudah memerankan beberapa tokoh di web series tersebut. Ada Hijaya Cinta, ada Cahaya Cinta Ramadan, ada Laras, ada Kenapa Mau Ta'aruf, dan film pendek Menanti Pilihanmu. Siapa beliau? Penasaran? Langsung saja kita sambut dia, Abang Daruri Amarullah Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, supaya teman-teman banyak lebih kenal lagi dengan Karuri Amarullah Ibrahim, yang kenal makin kenal, yang belum kenal supaya kenal sama Karuri, kita persilakan buat Karuri untuk memperkenalkan dirinya. Langsung saja, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Amarullah Ibrahim. Bisa dipanggil Ruri. Mungkin teman-teman kenalin saya di web series atau short movie di B Production. Memang sudah ada beberapa web series yang sudah saya lakoni, dan ada satu short movie juga. Dan dan saya tinggal di Tangerang. Saya kelahiran bulan Juli tahun 89, udah tua ya. Sekarang umur 31. Apa lagi ya? Sehari-hari saya sebenarnya kerja. Ya. Kalau di B Production itu mungkin saya cuma bantu-bantu aja sama B Production. Kalau misalkan lagi ada project yang mungkin karakternya bisa saya lakoni, ya mungkin saya ikut gitu. Cuman sehari-hari saya kerja sih, Senin sampai Jumat saya kerja, Sabtu sama Ahadnya saya libur gitu. Jadi kalau syuting sama B Production itu di weekend gitu. Weekend. Kerjanya bagian apa, Kak? Saya kerjanya di bagian keuangan. Jadi kita sedikit cerita-cerita ya, Kak, ya, terkait kesibukan Kakak, kemudian web seriesnya dan B Production-nya mungkin. Jadi untuk awal mula bisa masuk ke dunia acting itu gimana, Kak? Coba kami pengen dengar ceritanya. Sebenarnya panjang sih, cuman saya singkatin aja kali ya. Jadi sebenarnya sih saya dulu nggak suka di dunia entertain, di acting itu nggak suka. Saya tuh orang yang malu. Waktu sampai SMA pun saya tuh untuk foto kelas di SMA itu saya ngumpet gitu. Saya tuh malu kalau di foto, apalagi di video. Gitu. Cuman pas kuliah pun seperti itu. Cuman pas tahun 2017 kalau nggak salah, tahun 2017 saya tuh pingin banget ngasih kebaikan itu sama orang lain. Gitu. Gimana caranya ya gitu? Apakah ceramah atau gimana? Kalau misalkan ceramah saya kurang paham dalam maksudnya ilmunya sedikit gitu kan. Nah terus nontonlah film-film atau short movie yang di YouTube, itu short movie atau web series yang Islami gitu kan. Nah terus saya kepikiran, kenapa saya nggak ikut seperti itu gitu ya? Kalau misalkan ada orang yang terinspirasi dari acting saya sehingga jadi kebaikan, ya itu pahalanya gede, maksudnya pahala saya dapat pahala gitu kan. Nah terus tapi saya mikir lagi itu, saya juga maluan gitu, saya nggak bisa acting juga gitu. Cuman ya udahlah,
saya coba aja dulu, kebetulan di production itu buka ada open casting. Nah, saya coba kasih biodatanya lewat email. Ternyata saya lolos di tahap pertama. Terus saya ikut di tahap kedua, yaitu casting offline. Itu langsung datang. Itu ada beberapa teman-teman di production di sana. Di sana itu saya dikasih skrip untuk dihafal juga. Terus saya dites baca Quran juga, karena waktu itu dibutuhkan karakter untuk yang bisa baca Quran. Waktu itu untuk web seriesnya Hijayah Cinta, untuk karakternya Adam gitu. Nah, awalnya memang deg-degan banget gitu kan. Menghafal saya lupa juga gitu pas lagi dites actingnya gitu. Dan juga saingannya juga banyak juga, masih muda-muda juga gitu kan. Dan portofolionya teman-teman yang acting pun, yang ikut casting maksudnya, itu udah banyak pengalaman juga gitu. Sedangkan saya nggak ada pengalaman gitu. Ya udah hopeless duluan lah gitu. Cuman sebelum saya masuk atau ikut ke castingnya di production, saya tuh selalu minta sama Allah gini, ya Allah, pertemukan saya dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang selalu menyebarkan kebaikan, dan teman-teman yang selalu mengajak dalam kebaikan. Selalu berdoa seperti itu. Dan mungkin wasilahnya dari casting itu, Allah mengijabah keinginan saya untuk dipertemukan dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang soleha, teman-teman yang insya Allah baik gitu. Nah, maka dipertemukan sama di production gitu. Padahal ya dari segi acting saya juga kurang gitu. Cuman mungkin ini pertolongan dari Allah lah gitu kurang lebihnya. Nah, diterimalah sama di production. Kurang lebih seperti itu. Jadi di production sama Hijayah Cinta itu pengalaman pertama kali ya? Sebelumnya nggak ada ya Kak ya? Nggak ada. Saya nggak pernah ikutan teater, saya nggak pernah ikutan apapun, saya nggak pernah ikutan yang menjurus ke dunia acting, nggak ada. Berarti pertama kali ya. Terus pada saat itu kondisinya Kak Ruri ini atau sampai sekarang ini udah menikah atau belum? Udah, saya menikah tahun 2014. 2014. Iya, saya menikah udah tahun 2014. Masuk di production tahun 2018. Berarti jalan baru 2 tahun. Iya, jalan 2 tahun sekarang. Berarti sudah menikah, masuk ke dunia acting. Masya Allah. Ya, alhamdulillah istri juga ngizinin gitu. Ya, support ngizinin. lah. Itu kondisinya udah punya si Dede belum? Sudah. Oh, udah. Udah, karena anak saya yang pertama itu lahir tahun 2016. Terus anak saya yang kedua itu tahun 2017. Jadi selisihnya cuma setahun antara yang pertama sama yang kedua. Jadi saya punya anak 2. Karena saya kan salah satu yang sering nonton web seriesnya Kak. Web series Cinta, ya Hijayah Cinta sampai yang sekarang ini. Jadi saya kira pemainnya itu rata-rata belum pada menikah gitu. Jadi pada saat lihat postingan Kakak di Instagram ada sama Akhwat, ternyata istri. Saya kira belum nikah. Pokoknya talent di production itu yang udah nikah cuma saya aja, yang lainnya masih available. Terus Kak, tantangannya bermain di web series itu gimana Kak? Tantangannya? Iya, tantangannya. Tantangannya banyak sih, karena pertama apa ya? Saya tuh orangnya malu. Sampai sekarang pun kalau misalkan saya itu ngobrol di depan banyak orang, itu saya selalu deg-degan gitu. Apalagi kalau misalkan pas lagi take, itu pasti deg-degan. Jadi saya tuh jarang sekali kalau misalkan saya syuting itu one take gitu. Pasti selalu diulang. Gitu. Jadi kalau misalkan antum atau yang lainnya itu melihat saya
actingnya itu apa ya, mungkin bisa dibilang bisa atau lumayan lah. Itu mungkin beberapa kali diambil gambarnya. Ya awal-awal tuh enggak, saya deg-degan, pasti deg-degan. Cuman dari Pak Sutradara, Mas Reza, dan lawan mainnya dan kru-kru yang lainnya itu mensupport supaya saya itu moodnya itu nggak turun gitu. Jadi moodnya itu terus terus bahkan terus ditingkatin gitu. Nah tantangannya ya mungkin karena pertama saya tuh maluan, saya tuh orangnya itu grogian. Jadi ya mungkin saya harus sebelum sebelum hari H syuting ya saya terus latihan terus gitu. Misalkan syuting hari Sabtu, saya tuh latihan, saya selalu minta sama tim di production mana nih schedule-nya, scene mana aja yang akan diambil pada hari Sabtu dan hari Ahad ini. Misalkan dikasih nih hari Senin atau hari Selasa, ya saya ulang-ulang terus, latihan terus untuk scene itu gitu. Itu kan ya, tantangannya itu sih. Sulitnya itu di mananya, Kak? Misalnya entah dapat karakter apa gitu, itu yang misalnya karakter antagonis kah atau karakter yang mana, sehingga itu yang perlu diulang-ulang karena mungkin bukan karakter dari diri kita kan, jadi sulit untuk didalami. Apa ya, sulitnya itu sebenarnya pas saya latihan di rumah sebelum syuting itu lancar aja. Cuman mungkin karena basicnya itu saya itu orang yang pemaluan sama grogian, jadi pas ketika di depan kamera itu langsung duk langsung kadang-kadang ngeblank gitu kan, kadang-kadang yang pas latihan itu bisa dapet feel-nya, tapi karena grogi, karena deg-degan ya hilang feel-nya gitu. Cuman karena diulang-ulang terus sekali, dua kali, tiga kali, jadi dapat feel gitu. Sebenarnya susahnya karena saya orangnya memang maluan sih sama grogian itu sih gitu. Cuman teman-teman di maklum sih, jadi teman-teman di malah support gitu kan. Jadi sayanya nggak moodnya nggak turun gitu. Jadi malah ya udah ayo kita harus ditingkatin nih gitu. Gitu sih. Terus Kak, kakak ini kan sudah menikah nih ya kan? Menikahnya tahun 2014 ya. Kemudian masuk ke dunia acting itu tahun 2018 bergabung dengan B-Production. Nah, pernah nggak sesekali itu pada saat memerankan tokoh apa gitu, misalnya tokoh Imam lah atau tokoh Adam, pernah nggak ngerasain baper gitu? Baper gimana maksudnya? Baper sama lawan main? Iya, baper sama lawan mainnya. Kalau baper, kalau saya itu kalau baper harus supaya dapat feel-nya gitu. Contoh misalkan waktu jadi Adam itu kan saya maksudnya bukan kurang sih. Sedikit sekali karena di Hijaya Cinta itu saya second lead gitu. Maksudnya bukan pemeran utama gitu, cuma pemeran pendukung aja. Nah, jadi tidak begitu, sejujurnya kurang mendalami juga karakter Adam waktu di Hijaya Cinta karena pertama kali juga, terus itu bukan pemeran utama juga gitu. Jadi sedikit gitu untuk actingnya. Nah, kesini kayak misalkan sama di CCR, di Cahaya Cinta Ramadan, sama di KMTSE pastinya. Kalau di Cahaya Cinta Ramadan itu kebantu sama Kavio. Kalau Kavio kan orangnya, maksudnya dia kan udah expert, udah berpengalaman banyak di dunia acting gitu kan. Jadi saya justru banyak belajar dari Kavio gitu. Jadi saya dituntun sama Kavio dalam karakternya Rifki di CCR itu gitu. Tapi pas lagi di KMTSE, kebetulan yang jadi Hana itu kan baru juga, sama-sama tidak ada basic juga di dunia acting. Jadi waktu itu saya sama Hana itu meluangkan waktu untuk reading, maksudnya untuk latihan terus gitu. Tapi ditemenin sama yang lain, nggak berdua aja, ditemenin sama yang lain. Jadi sering berinteraksi, sering ngobrol dan segala macam gitu. Untuk scene-scene yang deep, yang dalam itu terus dilatih terus itu. Nah, kalau saya itu
memang harus baper ketika di set, ketika syuting itu harus baper supaya dapet feel-nya. Contoh kayak misalkan kayak kemarin itu mungkin teman-teman yang bikin apa ya, yang bikin deg-degan atau yang bikin apalah gitu pas lagi di sofa itu kan. Iya. Nah, itu dilatih terus sama Dininya gitu kan. Dan Dini pun alhamdulillahnya dia bagus gitu actingnya. Jadi bisa ngebawa gitu. Dan sebelum acting itu pun sama-sama minta maaf sih. Dini minta maaf, maaf ya kalau misalkan nanti bahasanya kayak gini. Saya pun seperti itu gitu kan. Dini minta maaf ya kalau misalnya nanti bahasanya seperti ini, ada sayang-sayangan gitu. Tapi ini sekedar hanya di set aja. Nah, sebisa mungkin feel itu harus dapat gitu ketika di set. Jadi ya saya harus baper sama Hana, bukan Dini ya. Saya harus baper sama Hana. Siapapun itu, waktu CCR sama Kavio yang jadi Ayu nanti, yang jadi Ayu, dia harus baper juga sama Ayu gitu. Saya harus baper juga sama Hana. Tapi di luar set ya beda lagi gitu. Itu ya namanya profesional seperti itu kan. Ya sebisa mungkin seperti itu. Gitu sih. Kalau baper sih harus, kalau menurut saya biar dapat feel-nya gitu. Biar lebih merasakan dan masuk di dalam tokohnya itu ya kan Kak? Iya, betul.